Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan membahas materi peluang tentang faktorial, yaitu perkalian bilangan asli. Yuk sama-sama kita bahas materi dan soalnya. Pada saat mempelajari kaidah pencacahan dan piring slot, kita telah mempelajari banyaknya pilihan dalam sebuah kegiatan atau kejadian. Misalnya saja cara yang dilakukan untuk memilih 4 orang pengurus kelas dari 4 orang kandidat, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Nah selanjutnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dapat dinyatakan dengan 4 tanda seru ya, atau yang dibacanya 4 faktorial. Jadi 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, begitu juga kalau 5 faktorial, ini bisa kita tuliskan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120, atau 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita coba bahas dulu tentang pengertian faktorial ya. Nah, kita perhatikan dalam matematika, faktorial dari bilangan asli n adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial dituliskan sebagai n, tanda seru, dan dibaca n faktorial ya. Nah, disebut tanda seru ini sebagai notasi dari faktorial. Jadi kesimpulannya, faktorial adalah perkalian bilangan asli. Nah, kemudian kita bisa menuliskan n faktorial itu sama dengan n dikali n-1 kali n-2 kali sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1. Ataupun sebaliknya ya, boleh dibalik mulai dari 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali n. Dengan penalaran yang sama, nah ini ya tadi yang saya katakan, n faktorial bisa dituliskan seperti ini. Kemudian ini adalah beberapa contoh ya dari bilangan faktorial mulai dari 0 sampai 10. Kalau kamu perhatikan ya, nanti akan kita buktikan kenapa 0 faktorial itu bernilai 1. Nah ini kamu perhatikan semuanya. Ini tidak harus dihafal, tinggal nanti dalam penyelesaian soal bisa kamu jabarkan dengan lebih baik. Oke, bisa dipahami ya? Nah sekarang dari faktorial ini, penulisan yang tadi sudah kita lihat ya, dari 0 faktorial sampai 10 faktorial, maka dalam penyelesaian soal, nanti penulisan faktorial dapat kita persingkat. Misalnya contohnya seperti ini, 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka ini bisa ditulis 4 kali 3 faktorial ya, karena 3 kali 2 kali 1 itu adalah 3 faktorial. Nah ini bisa ditulis 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian juga misalnya 5 faktorial, ini bisa kamu tuliskan 5 kali 4 faktorial. Kemudian 6 faktorial, bisa kamu tuliskan 6 kali 5 faktorial. Nah, n faktorial, ini kan penulisannya seperti ini, n kali n-1 sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Ya, ini bisa kita persingkat menjadi n dikali dalam kurung n-1 faktorial. Nah, begitu juga untuk n tambah 1 faktorial ya. Kalau kita uraikan kan seperti ini, n tambah 1 kali n kali n-1 kali n-2 sampai dengan kali 2 kali 1. Nah ini bisa kita singkat, kita tuliskan n tambah 1 dikali n faktorial. Jadi nanti dalam penyelesaian soal, kamu harus bisa menuliskan faktorial yang dipersingkat agar mudah dalam penyelesaiannya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan soal-soal berikut ini ya. Kita diminta menentukan nilai. Yang pertama kita lihat dari 6 faktorial ya. Nah, 6 faktorial itu kan kita bisa tuliskan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah ini kalau kita kalikan semua hasilnya adalah 720. Oke, sekarang kamu perhatikan yang B. Yang B itu adalah 2 faktorial ya dikali dengan 4 faktorial. Nah, ini bisa kita tuliskan 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 nah, dikali ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti ini bisa kita tuliskan 2 dikali 24. Berarti ini sama dengan 48. Oke. Selanjutnya yang C, kamu perhatikan soal yang C itu kamu lihat
10 faktorial per 8 faktorial. Nah, ini kita gunakan ya penulisan yang dipersingkat nih ya. Kalau kita uraikan menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Nah, ini 8 faktorialnya bisa kita coret ya, sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 10 kali 9 sama dengan 90. Oke, sekarang kamu perhatikan soal yang D. Yang D itu kamu perhatikan 6 faktorial dibagi 5 faktorial, kemudian dikali 2 faktorial. Oke, untuk 6 faktorial kita tuliskan menjadi 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Nah, ini dikali 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, ini kita coret 5 faktorialnya ya. Berarti tinggal 6 dikali 2, yaitu sama dengan 12. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang E ya. Soal yang E, kamu perhatikan, ini 9 faktorial dibagi 6 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini bisa kita tuliskan, ini menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per ini menjadi 6 faktorial. Nah, tiganya kita uraikan menjadi 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kamu perhatikan, ini 6 faktorialnya bisa kita coret ya. Kemudian 3 ini dengan 9, ini menjadi 3. Kemudian 8 dengan 2 ya, ini menjadi 4. Berarti kita tuliskan menjadi 3 kali 4 kali 7. Nah, ini kalau kamu lanjutkan menjadi sama dengan 84. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nyatakan bentuk-bentuk berikut ke dalam bentuk faktorial. Ya, kita perhatikan untuk soal yang pertama ya. Yang soal A ini kita lihat di sini ada soal 21 kali 20 kali 19. Nah, ini mau kita ubah ke dalam bentuk faktorial. Nah, kalau kamu perhatikan, ini kan sampai 19 ya. Berarti logika kita, seandainya kita tuliskan ini 21 kali 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, maka supaya tersisa tinggal 21 kali 20 kali 19, maka yang bawahnya ini kan kita tuliskan ada angka 18 kali 17 kali 16 kali sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1. Oke ya. Berarti kan kalau secara logika kita coret akan tersisa tinggal 21 kali 20 kali 19. Nah, kalau kamu perhatikan perkalian yang atas ini ya, 21 kali 20 kali 19 sampai dengan 2 kali 1, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk faktorial, yaitu 21 faktorial. Sedangkan yang bawah, kalau kamu perhatikan, 18 kali 17 kali 16 sampai dengan kali 2 kali 1, ini bisa kita tuliskan 18 faktorial. Ya, jadi 21 kali 20 kali 19 bisa kita tuliskan menjadi 21 faktorial dibagi 18 faktorial. Oke. Kemudian soal yang B, kamu perhatikan, yang B ini ada 7 faktorial dikali 8 kali 9 ya. Nah, ini kalau kamu perhatikan, 7 faktorial kan bisa kita tulis 7 kali 6 kali 5 ya, kali sampai dengan kali 2 kali 1 gitu ya. Kemudian ini dikali lagi dengan 8 kali 9. Nah, ini kan perkalian ini sifatnya komutatif ya. Maka kalau kita urutkan dari yang terbesar, yaitu kita mulai dari 9, menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 ya. Boleh ditulis semua kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kamu perhatikan penulisan ini bisa kita persingkat dengan faktorial ya. Berarti ini menjadi 9 faktorial. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita lanjutkan ke soal yang C ya. Di sini dikatakan ada N dalam kurung N-1 dikali N-2. Nah, ini kalau kita tuliskan kan menjadi N dikali N-1 kali N-2 ya, dikali N-3
dikali N min 4 sampai dengan ya, ini dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, supaya tersisa tinggal N kali N min 1 kali N min 2, maka ini dibagi dengan N min 3 kali N min 4 dikali ya sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, ini perkaliannya atas kita bisa tuliskan sebagai apa? N faktorial. Sedangkan yang bagian bawah bisa kita tuliskan sebagai N min 3 faktorial. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta menentukan nilai N dari N min 1 faktorial dibagi N min 3 faktorial yang menghasilkan nilai 30. Nah, ini kita tuliskan kembali ya soalnya. N min 1 faktorial dibagi dengan N min 3 faktorial ini sama dengan 30. Nah, ini kalau kita coba sederhanakan dulu ya. N min 1-nya ini coba kita uraikan. Ini menjadi N min 1 ya, kemudian N min 2 dikali N min 3 faktorial. Oke, berarti kalau kita lanjutkan dibagi, nah yang bawahnya ini tetap ya, tetap N min 3 faktorial sama dengan 30. Nah, ini coba kita sederhanakan nih, kita coret. Nah, kan tersisa ini ya, N min 1 kali N min 2, ini kalau kita kalikan pelangi, ini menjadi N kuadrat min 3N plus 2 sama dengan 30. Atau kalau kita sederhanakan menjadi N kuadrat min 3N min 28 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita cari faktornya ya. Nah, di sebelah sini kita cari faktornya. Faktor dari N kuadrat min 3N min 28 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Ya, nah karena N kuadrat pasti N dikali N. Dikalikan min 28 dijumlah min 3. Berarti kita dapatkan min 7 dikali plus 4. Berarti N-nya sama dengan 7 atau N-nya sama dengan min 4. Nah, karena N-nya adalah harus bilangan asli, maka N yang dipakai adalah N sama dengan 7. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lihat soal berikut ini. Nilai N yang memenuhi persamaan N plus 2 faktorial dibagi N min 1 faktorial sama dengan 6N adalah berapa? Nah, kita tuliskan dulu soalnya ya. Kita tulis N plus 2 faktorial dibagi dengan N min 1 faktorial, ini sama dengan 6N. Nah, maka kita perhatikan, karena ini lebih besar, ini yang kita uraikan ya, perkaliannya, itu menjadi N plus 2 dikali N plus 1 dikali N dikali N min 1 faktorial. Nah, yang bawah tetap kita tuliskan kembali, ini tetap N min 1 faktorial. Ini sama dengan 6N. Nah, kalau kamu perhatikan, ini ada yang bisa kita hilangkan dulu ya, atau kita coret. Oke, berarti ini kalau kamu lihat, ini kalau kita kalikan ya, ini kan menjadi N kuadrat tambah 3N plus 2 gitu ya, dikali N sama dengan 6N. Ini kalau kita lanjutkan menjadi N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 2N dikurang 6N sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini ya, untuk menentukan nilai N-nya ya. Tadi kita sudah dapatkan persamaannya, yaitu N pangkat 3 tambah 3N kuadrat, kemudian 2N dikurang 6N ini menjadi min 4N sama dengan 0. Oke, nah ini kita faktorkan ya, kita keluarkan dulu N-nya, berarti N dalam kurung N kuadrat tambah 3N min 4 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan kembali, jadi N, yang ini N plus 4 ya, dikali N min 1 sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan nilai N-nya itu N sama dengan 0 atau N sama dengan min 4 atau N sama dengan 1. Nah, karena N-nya harus bilangan asli, N itu adalah bilangan asli, ya, maka yang kita gunakan adalah
N sama dengan 1. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Selesai pertandingan, tim basket SMA yang terdiri dari 5 orang akan berfoto dengan pelatihnya ya. Banyak cara mereka dapat berfoto bersama pelatih jika posisi pelatih berada paling kiri atau paling kanan ya. Nah, kita misalnya pelatih itu ya sebagai P, kemudian siswanya itu ya sebagai X misalnya. Nah, karena pelatihnya boleh di sebelah kiri atau sebelah kanan, maka ada dua kemungkinan ya. Jadi kemungkinan yang pertama pelatih di sebelah kiri. Nah, pelatih di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Berarti bisa kita tuliskan ya, ini pelatihnya. Maka ini siswanya ada 5 kan? Nah, gitu ya. Siswanya ada 5. Nah, kalau kamu perhatikan kan pelatih itu cuma 1 ya, berarti 1. Nah, siswanya itu kan kalau buat dari filling slot ini kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti ini adalah sama dengan 120, gitu ya. Kemudian kalau pelatih di sebelah kanan, gitu ya, pelatih di sebelah kanan. Di sebelah kanan, maka kemungkinannya adalah ini para siswanya ada 5 orang, kemudian ini pelatihnya. Maka kalau kita tuliskan ini dengan 5 kemungkinan 4, 3, 2, 1. Pelatihnya cuma 1. Berarti kalau ini kita kalikan semua, ini menjadi sama dengan 120. Nah, maka total kemungkinannya ya, totalnya ini bisa kita tuliskan yaitu 120 tambah 120. Berarti sama dengan 240 cara atau kemungkinan. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. 3 pasang suami istri duduk berdampingan pada satu baris. Jika setiap pasang suami istri harus duduk berdampingan, maka banyak cara mereka duduk ada berapa? Nah, kamu perhatikan ini ada 3 pasang suami istri. Misalnya kalau kita misalkan si A sama B ini pasangan yang pertama, kemudian misalnya P dan Q ini pasangan yang kedua, dan XY ini adalah pasangan suami istri yang ketiga. Nah, kalau mereka harus duduk berpasangan, kan kita bisa tuliskan kemungkinannya seperti ini ya. Ini AB ya berpasangan dengan pasangannya, kemudian PQ juga dengan pasangannya, kemudian XY juga dengan pasangannya. Nah, ini kalau kamu perhatikan kan ada 3 kemungkinan saja ya, atau kita bisa tuliskan 3 faktorial. Berarti ini banyaknya ada 6. Oke, sekarang kamu perhatikan. Nah, kalau seandainya ini pasangannya bisa B kali A kan, gitu ya. Berarti ini kan ada 2 kemungkinan, gitu ya. Ini juga bisa Q kali P atau QP, berarti ada 2 kemungkinan. Ini juga sama. Ini bisa YX, berarti di sini juga ada 2. Berarti ini kalau kita kalikan 2 kali 2 kali 2 ini sama dengan 8. Maka banyaknya cara ya atau total caranya kita bisa tuliskan totalnya ini adalah 6 kali 8 atau sama dengan 48 cara mereka bisa duduk saling berdampingan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Banyak cara untuk menempatkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan duduk berjajar tanpa membedakan tiap anak. Nah, kamu perhatikan di sini ya, total anak itu ya, itu ada 5 ya. Maka susunannya ya, kalau tanpa memperhatikan jenis kelamin, susunannya itu sama dengan 5 faktorial. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini ada anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu ada 3. Berarti ini kalau kita susun mereka sendiri ya, susunannya sendiri laki-laki itu ada 3 faktorial. Begitu juga anak perempuan ya, anak perempuan itu ada 2. Maka ini kalau kita perhatikan susunannya itu ada 2 faktorial. Maka kalau di sini ditanya caranya ya, tanpa membedakan,
Ya, maka banyaknya cara bisa kita tulis dari 5 faktorial ini dibagi dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Atau bisa kita tulis 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Nah, ini 3 faktorialnya kita coret ya. Berarti tinggal 20 per 2 sama dengan 10. Jadi banyaknya cara ada 10. Yang E jawabannya. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah pembahasan materi peluang tentang faktorial telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.